Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad musyarakah, jenis akad musyarakah, dasar syariah, penetapan akad nisbah dalam musyarakah, perlakuan akuntansi PSAK 106, dan ilustrasi kasus musyarakah. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian akad musyarakah. Menurut Kasmir, pengertian yang berkaitan dengan akad musyarakah ialah akad atau perjanjian perserikatan yang dibentuk dengan dua orang maupun lebih yang akan melakukan suatu usaha dengan masing-masing dari mereka memberikan dana dengan kesepakatan laba maupun rugi ditanggung secara bersama. Dalam konteks hukum Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan musyarakah ialah suatu pembiayaan bagi hasil. Sedangkan menurut Muhammad 2009, musyarakah merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyetorkan modal dalam suatu perserikatan untuk mengikatkan diri dan bersama-sama untuk meraih keuntungan. Selanjutnya, jenis akad musyarakah. Menurut Muhammad 2008, terdapat dua jenis syirkah atau musyarakah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syirkah al-milik. Syirkah al-milik atau al-amlak adalah kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. Yang kedua, syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam pengelolaan harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Syirkah al-uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama syirkah mufawwadah, yang kedua syirkah innan, yang ketiga syirkah wujuh, yang keempat syirkah a'mal, yang kelima syirkah mudarabah. Selanjutnya dasar syariah. Yang pertama Al-Quran. Dalam Quran surah An-Nas ayat 12, yaitu maka mereka berserikat pada sepertiga. Dan pada Quran surah As-Sad ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Yang kedua, Al-Hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis HR Abu Daud. Yang ketiga, ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsekuensi terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya. Selanjutnya, penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, pembagian keuntungan profesional sesuai modal. Dalam cara ini, keuntungan baru dibagi antara para mitra secara profesional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama.
Yang kedua, pembagian keuntungan tidak profesional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, dan waktu kerja yang lebih panjang. Selanjutnya, pelaksanaan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi perlakuan, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik pengelolaan sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha. Biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Selanjutnya, ilustrasi akad musyarakah. Penerapan akad musyarakah dalam syariah di Indonesia. Yang pertama, pembiayaan proyek. Untuk pembiayaannya sendiri, yaitu biasanya dilakukan dengan nasabah dan bank sama-sama menyediakan sebuah dana ataupun modal yang dimana digunakan untuk pembiayaan proyek yang dilakukan tersebut. Dan ketika proyek tersebut telah diselesaikan, maka nasabah mengembalikan dana yang telah digunakan bersama bagi hasil yang telah disepakati dengan bank pada awal akad. Yang kedua, modal ventura. Akad musyarakah berlaku pada sistem yang disebut modal ventura. Dalam hal ini, investasi dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, bank menjual atau menjual sahamnya. Ini bisa singkat ataupun bertahap. Yang ketiga, pembiayaan modal kerja bank. Bank bertindak sebagai sahibul mal atau yang biasa disebut juga dengan pemberi modal, di mana berperan juga untuk menyelidiki kelayakan suatu usaha sebelum mendapatkan pinjaman. Yang keempat, pembiayaan KPR bank syariah. Unsur musyarakah dari kerjasama ini adalah menggabungkan modal atau dana yang dimiliki bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Untuk keuntungannya sendiri, bank menerima presentasi dari sewa bulanan yang dibayarkan oleh pelanggan yang telah melakukan akad sebelumnya. Yang kelima, kerjasama usaha bagi hasil. Kerjasama ini biasanya dilakukan dengan meminta kepada seorang investor atau orang yang akan memberikan modal untuk menanamkan modalnya, yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan bisnis oleh orang yang diberi modal. Untuk keuntungan atau nisbahnya sendiri nantinya akan dibuat berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah dilaksanakan dalam perserikatan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.